penulis makna gandul tafsir napa Al-Ibris. Al-Ibris itu maknane niku ad-dhahabul khalis, emas yang murni. Kula baca banyak Al-Ibris, juga baca banyak Al-Iqlil, juga baca banyak terjemahan Kemenak, juga hampir rata-rata terjemah yang ditulis kiai-kiai Indonesia. Mulai yang NU, setengah NU sampai ahli sunnah sampai setengah ahli sunnah. Itu atas nama ilmu saya baca. Ini penting untuk kepastian bahwa Quran itu milik semua. Tidak milik kelompok tertentu, tidak milik ormas tertentu. Sehingga ini kalau maknani sesuai makna teks Kiai Bisri, terus kalau maknani Jawa Pegon sesuai tulisan Kiai Bisri. Kalau cerita tentang Durriyah niki wonten Sami, wonten Rafi. Dulu yang diantara yang nulis ini namanya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi niku mantu Kiai Munawir. Ketika mondok teng Buyut kula teng Damaran. Jadi ketika proses cetak di Menara Kudus, diantara penulisnya itu Kiai Nawawi, seorang hafid menantu Mbah Munawir. Mungkin ini kalau mau coba duha, tapi sederhana kalau mukaddimai, kalau maknani persis, tidak ada yang saya rubah. Kalau cerita tentang beberapa yang ngaji di sini, antar mufassir yang memang benar-benar mufassir, bukan permakan yang dimaklumatkan sebagai mufassir asli. Itu mengukur orang ngerti ndak itu gampang. Misalnya begini, nanti di Wadduha, ini nanti sama makna di Wadduha. Ada kata alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian wa wajadaka dolan. Mungkin kalau makna dengan Kiai Bisri itu dia mirip-mirip. Kiai Bisri alim itu ngaji Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun keluarga sarang. Beliau masih keponakan sama Mbah Ghazali, pendiri madrasah Pondok Sarang asmane Mbah Ghazali. Gadah dulur asmane Mbah Sintok. Kemudian dia terus wonten Mbah Khalil Harun, terus wonten mantu Kiai Bisri, terus wonten Durriyah Mbah Mbus, Mbah Khalil, terus Gus Adib dan seterusnya Durriyah. Dulu mas saya sarang Kiai Khalil Harun itu punya kakak yang sangat alim, asmane Umar Harun. Niku riyen ngaos teng Mekah era kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, namanya Sayyid Umar. Terus beliau dapat ijazah syaratnya alim hafal kitab matan. Makanya syaratnya wong alim itu harus banyak hafalan. Kemudian sebagian kiai yang ngapalkan betul, sebagian wajibkan ke santrinya, kiainya ndak hafal. Nah, itu mulai musibah. Sibuk metuki tamu, sibuk metuki tokoh politik, terus santrinya diwajibno, ndekne ora. Lah niku pun mulai kacau nih. Saya alhamdulillah ada jenis kiai yang seperti itu. Terus niki cerita wong apik. Mboten niki mboten nyindir sinten-sinten iki biasa mawon, mboten nyindir sinten. Nggih pancen ngoten, maksudnya normale ngoten. Nah, sehingga Kiai Umar niku gada kitab namanya Islahu Al-Sunil Waro. Ini semacam alfiyah nggih tentang nahwu. Kiai Khalil nggih alimnya yang paling malakah nggih nahwu, Kiai Khalil Harun. Era Kiai Bisri nggih sing paling malakah nggih nahwu. Meskipun beliau mutabakhir di beberapa fan ilmu, tapi paling malakah nggih nahwu. Sehingga beliau nulis Awsatul Masalik, terjemahnya Alfiyah Ibnu Malik nggih kados mun malakah mun nyaman mawon. Mun kula terusaken. Dolan itu dipakai Quran di beberapa ayat. Misalnya anak-anak Nabi Yakub itu bilang ke bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang, itu disebut innaka lafi dhalalikal qadim. Innaka lafi dhalalikal qadim. Engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf. Rindu yang sampai orang enggak terkontrol itu bahasa Arabnya juga innaka lafi dhalalikal qadim. Begitu juga ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf sampai kehilang kestabilannya. Itu orang Arab atau pengikutnya atau orang sekelilingnya bilang innala naroha fi dhalalim mubin. Jadi kata dolan di sini itu sepadan dengan kata-kata dolan yang digunakan untuk orang-orang baik. Tetap dibahasakan apa? Dolan, tapi bukan berarti tersesat dari petunjuk, tapi tersesat dari
hal yang harusnya tahu tapi sementara ini tidak tahu. Ya, makanya di sini Mbah Bisri maknani dolan ing ora ngerti. Terus fahada. Kula maknani dari awal kersane barokah. Bismillahirrahmanirrahim wadduha demi waktu duha niki kula anut persis. Walaili demi bengi idza saja nalikane nutupi apa lail. Mawadda'a ora ninggalno ka ing sira sapa rebuka pangeran ira wa makolan ora gedeng rebuka. Nah niki terus Ki Bisri tenggene penjelasan ngendikan siji wektu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun. Sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget. Terus beliau cerita bahwa asbab nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir. Kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah, mawaddaka rabbuka wa ma qala. Artinya begini, tanpa nyindir siapapun, sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk suara orang kafir, itu ternyata sama Allah ya dijawab. Bukan karena orang kafir terus layuk ba'u biqaulih, kita abaikan pendapatnya, kita biarkan. Kalau perlu dijawab ya dia apa? Jawab. Toh jawaban itu kalau objektif, kalau real, itu pasti itu yang didengar. Saya ulang lagi, jawaban itu kalau objektif, real itu pasti yang didengar. Karena tidak ada ceritanya hak dengan batil itu menang apa? Batil. Dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat, lato kotali dolam amanan nur. Gak ada ceritanya segelap apapun gelap gulita bisa mengalahkan cahaya. Kamu di hutan kayak apa gelap gulitanya? Kamu bawa satu korek itu menjadi padang apa enggak? Padang tetap. Gak ada gunanya semua. Gelap kayak apa kalau ada nur? Lato kotali dolam amanan nur. Makanya saya ini termasuk jenis kiai yang pede, percaya diri. Bukan karena saya merasa paling benar enggak. Barang hak itu pasti menang, pasti didengar. Saya berkali-kali cerita, logika tauhid itu logika yang bisa dianalisis dengan cara apapun. Dan saya cerita di mana-mana itu. Sehingga ketika malaikat jumawa bahwa iman mereka lebih tangguh dari manusia karena mereka syahidu al-jannata wan nar. Mungkin sebagian malaikat itu ikut bikin neraka, ikut bikin surga. Tapi imannya tentang Allah itu manusia, kita yang di sini itu tidak kalah. Termasuk nyuwun sewu, sing biasa delok dangdut, sing biasa mancing gak jelas, sing biasa ngerumpi, sing biasa ngopi, kok imannya gak kalah be malaikat. Iman tasdiknya loh, jangan tanya solehnya, solehnya pas-pasan tapi imannya itu bisa. Karena apa? Semua kalau ditanya, ini kata Imam Amudi. Manusia itu kalau ditanya, angka 2, 3, pasti asal usulnya apa? 1. Makanya saya cerita di mana-mana. Syekh Mahfud At-Turmusi itu adalah guru-gurunya Mbah Hashim. Orang tahu semua, sanad Mbah Hashim paling dipakai itu lewat Syekh Mahfud Termas. Meskipun Mbah Hashim ya pernah ngaji Mbah Soleh Darah di Semarang, tentu ngaji abahnya Mbah Asyari. Tapi yang paling sering dipakai itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau ini murid langsung dari yang karangi anak namanya Said Abi Bakar Satta. Itu Syekh Mahfud At-Turmusi itu yang ngarang Nailul Ma'mul. Sarahnya Lubul Usul, karangnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Dan dari karangan itu pula Mbah Sahal bisa ngarang Thariqatul Husul. Juga nyarai Lubul Usul. Dulu naskah itu ada di Kiai Mansur Abahnya Lek Qayyum itu. Karena Kiai Mansur bin Khalil, Kiai Khalil termasuk katemnya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi. Mboten sing NU ben ngerti cerita NU dari segi keulamaan. Ben ora men krungu cerita yang lain, cerita sing dari segi keulamaan. Sehingga Imam Amudi terus cerita. Beliau ketika wafat itu muridnya itu janggal itu ragu. Guru saya masuk surga enggak karena si hidup-hidupnya itu ngajar matematika. Mboten ngajar hizib, ya ora ngajar istighosa, ngajar nopo? Matematika. Tapi di luar dugaan di alam kasyaf, alam roh itu Allah ngintikan gini. Ya Amudi. Terus didudukkan di kursi terhormat. Kamu ngajari malaikat saya tentang tauhid. Mereka ngira kalau tauhid manusia itu kalah dengan malaikat. Imam Amudi ngajar. Istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Sama siapa teksnya? Istadilla bi wahdaniyati bi ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Tunjukkan logika tauhid di depan para malaikatku.
Malaikat mendengarin semua karena mereka nggak ngira ada logika yang menjadikan orang begitu yakin bahwa Allah itu Al-Wahidul Ahadus Somad, Allah itu Esa. Imam Wahidi dengan gampangnya ngomong, Imam Amuddin, Al-Isnan wassalasah warrobi'ah ila mala nihayatallah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Hanya satu qadhiyah. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dzalika ilal wahid. Kalau dibanding angka 1 semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang yang pokok adalah satu. Jadi alam kayak apa jumlahnya, kayak apa ruwetnya tetap dimulai dari satu, yaitu Allah Al-Ahadus. Itu malaikat mantuk-mantuk semua. Manduk man potongannya do ngono kok iman. Maksudnya ngono ya macam-macam, ono sing mancing, ono sing proposal, ono sing macam-macam lah. Imane iku ya tetep malane kula niku bae jare kiai, kula jare wong akeh rada kiai lurus. Sing ra lurus lah nek masalah iman tetep tok. Tapi aja tuntut bener nemen-nemen, tapi nek masalah iman itu pun harga mati. Karena logikanya tadi. Logikanya luar biasa. Kedua Imam Amuddin gambar, dia gambar kados kula ora iso gambar. Nah, Mbah Mus saged, mesti gambare saya. Itu sangger gambar. Orang itu mau gambar dinosaurus, mau gambar ayam, gambar gedung, mesti dimulai dari satu titik. Itu nuqtatil wujud. Yaitu isyarah min al-ahadis somad, ini ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan apa? Titiknya ba. Itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane kula suwun niki barokah ngaji, jenengan harus yakin dengan keyakinan iman seperti itu. Kalau kita mengalami problem ekonomi, problem politik, problem sosial, iman ini tidak bisa goyah karena berdasar wajib akli. Napa berdasar wajib akli? Bahwa wujudnya Allah itu wujud yang berbasis wajib napa? Akli. Hubungannya dengan akal, tidak dengan sosial. Kalau hubungannya dengan sosial kan orang Islam kere-kere, wah berarti Islam ra bener, berarti wongnya kere-kere. Tapi kere lah, nak masalah iman tetap ndablek, harga mati. Itu barokah pengajaran bahwa iman itu kategorinya masalah wajib napa? Akli, bukan urusan sosial. Mulane kula nak disengi tiyang kathah ya susah. Susah kula niku kuwatir kula, hubungan kula mek masyarakat itu urusan sosial. Nak tak tamoni utawa mertamu teng kula tak manggakno matur nuwun terus seneng, nak tak barno terus gedeng itu bahaya. Wong seneng wong apik kok berdasar servis sosial itu bahaya. Mulane kula termasuk kiai sing gak nampa tamu. Pancen tak jajal ben senenge nganggo wajib akli. Tapi kula nu ra dikramat, lalah ra ngefek. Maksudnya nak sira patir kramat aja niru terus. Mboten iki cerita fakta, mboten guyon. Beberapa kiai niru Gus kula ra nampa tamu kok ya goling tenan. Kok nak ra kramat ora usah jajal. Maksudnya nak kula niku yakin bahwa agama ini harus dikawal dengan wajib. Sehingga pilihan beda dalam pilkada, pilpres, pilihan ormas enggak ngefek karena urusan iman urusan wajib napa? Itu penting. Mohon kula terusno niki kula niat mulang butuh-butuh niku sakjane mulang. Wau gawe bamus kudune sing maca iku kuwi. Dadi kula niki sementara sampeyan maca niki butuh-butuh. Ya mestine top kula. Mohon kula terusno. Jadi kalau antar mufassir ketika Mbah Bisri maknani dolan ingkang orang ngerti itu langsung tahu betapa beliau itu belajar. Ini kalau waca di beberapa tafsir. Sing pokok-pokok. Karena yang baca ini sudah banyak di antaranya Ki Haris Sodako teng Semarang. Pernah Mbah Kula Mbah Muat teng Kajen yang baca Al-Idris itu banyak di Wonosobo keluarga Ki Muntaha itu banyak. Sehingga untuk makna urut monggo lah ngaji dalam piantong termasuk tentu utamanya Mbah Mu sendiri. Kalau wajah kata wawajataka dolan tenggene sawi diterangkan pertama di Jalal amma anta alaihi minas syariah. Engkau itu tidak tahu syariat apa yang harus Anda ikuti karena di Arab itu ada sekte jahiliyah, ada agama yang lebih tua yaitu di Madinah ada Yahudi Nasrani. Nabi saat itu belum tahu harus mengikuti yang apa. Wajadaka khaliyan minas syariah fahadaka bi inzaliha ilaika. Wal muradu bidolalihi qauluhu min ghairi syariah. Walaysa al muradu bi al insirafa anil haqqi. Jadi yang dimaksud dolan adalah Nabi tidak tahu harus ikut apa. Pas itu kan ada kelompok besar yang menyembah berhala, ada kelompok besar ya, ada Nasrani, Yahudi dan beberapa yang lain. Nabi nggak tahu harus ikut yang mana. Yaitu di situ maksudnya apa? Dolan karena Nabi itu ummi itu tidak tahu. Kemudian
kasih tahu Allah ini Nabi Indawal Islam. Ya clear ya, terus betapa alimnya Ki Bisri ketika milih dolan dimaknani apa? Sing ora ngerti. Jadi andai kan kok min awalil amri Ki Bisri kok maknani dolan wong sing tersesat. Beliau masih sugeng mungkin harus dikomplain Mbak Maksum Badawi dia langsung sing alim-alim, mungkin di sini dikomplain Mbak Mabrur dia alim di sini. Berhubung sudah benar, maka dibiarkan beredar. Ya akhirnya laris. Coba kas royalti ini rapet juga. Laris itu maknanya amanahku, ojo terus hasilnya dua akeh, ora oleh bakas itu. Ya laris itu maknanya apa? Amanahku manfaatnya akeh. Ojo artinya nak laris berarti hasilnya akeh. Jahiliyah, pikiran lu jahiliyah. Ya oh tak wamuk tenan uteke ngono. Kersane ngertos tenan. Jadi kalau antar mufassir itu satu kata, misalnya begini, saya cerita pentingnya nahwu. Misalnya maknani bismillah, itu orang nahwu lebih berdebat begini, bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah. Yang kamu mintai tolong itu Allah apa namanya? Ini sudah dibahas. Ya Allah. Akhirnya terus dimaknani bismillah kan asmo kang yaiku Allah. Berarti al ismu ainul musamma. Itu orang nahwu. Tapi kalau orang balaghah enggak, lebih jelimet. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang itu enggak etis kalau nyebut langsung. Misalnya saya hormat Mbah Mon atau hormat Mbah Mus. Bi hadratis syekh, di majlisis syekh. Yang kamu hormati itu majlisnya apa orangnya? Majlis itu tempat duduk. Saya datang ke majlis syekh. Kamu majlis itu kursinya. Kamu ngaji sama kursi apa sama syekhnya? Syekh. Tapi orang Arab ketika hormat seseorang itu bilang hadratus syekh, majlisis syekh. Maqamus. Nah, karena Allah itu begitu terhormat, maka bukan langsung billah tapi nama bismillah. Itu ala adatil Arab ketika hormat itu dimulai dari sesuatu misalnya bi hadratis syekh, bi majlisis. Jadi ilmu itu sampai sejimat itu ya sama-sama masuk akal. Karena memang ditulis oleh orang-orang yang luar biasa. Misalnya lagi Ar-Rahman. Mungkin kalau Anda latihan nahwu, Ar-Rahman itu naat. Naat itu sifat. Sifat itu apa? Sifat umumnya itu misalnya begini, Ja'a Zaidun al-alimu. Sebagai pemisah ada al-Zaidun sing al-jahil. Terus wae kalau buatan guyon, mungkin mau itu hasanah kedua ketiga nih buatan serius buatan nomor. Kalau bagian sing serius. Bagian sing ilal jannah. Ya buatan ajan Quran sih ilal jannah tuh bocah kok. Sama nolak gedeng kula, tapi gedeng Quran neraka. Mulane kula mun matur Mbah Mus, kula udah pidato tak maos alibris kok. Mergo maos kula niku mesti mutu. Mboten krana sombong, jan kula sinau. Timbang tawaduk ora sinau, atok pokrol tapi sinau. Kadang-kadang iku nggo nutupi bodhone tawaduk. Tapi ra sinau. Masalah niku jero. Sekolah ada kitab namanya Sajaratul Ma'arif niku wonten judul ngeten, babu dzikri rajul manaqib nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf itu ngendikan inni hafidun alim. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi, dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau nggak nyebut kamu anak emak lahir boleh dokter bingung. Kabeh tawaduk ra gelem memperokah. Paham ya? Lho nek aku ahli tafsir terus kayak ngaji Rafi sik cilik ini terus takok. Kitabe Mbah Bayu Piro kan ya repot. Saya teruskan. Ja'a Zaidun al-alim itu sifat itu apa? Oh itu lil farqi untuk membedakan ada Zaid yang jahil. Karena kampung itu ada Zaid yang jahil, ada Zaid yang alim. Makanya kita bilang Ja'a Zaidun al-alim. Tapi laisa hunaka ilahun ghairullah. Di luar Allah itu tidak ada Tuhan, sehingga kata Allah tidak perlu ada farik. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga tidak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan. Memangnya ada Allah yang tidak Rahman, memangnya ada Allah lain yang tidak Rahman. Itu bentuk cara masalah nahwu. Dihujat betul pendapat yang Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya nyon sewu, kamu senang Sri atau senang Zainab. Kalau nggak nambahi Zainab yang cantik tuh gak lego. Meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab. Orang nyebut Mbah Mun, kalau nggak nambahi alim tuh gak lego atau wali. Orang nyebut Ki Miftah, nara tambahi Rais Am gak lego.
Meskipun ya ada Kiai Miftah yang lain yang enggak orang Islam. Nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah, ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman. Nyaman itu enak kan. Nah, orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman Ar-Rahim. Akhirnya ditemukan, oh ada sifatul lil madhi, ada sifatu zikrus syai' li taladud. Nyebut itu udah harus sebagai, karena kalau dikatakan lil farqi ka'anna hunaka ilahan sing ghairu Allah, berarti ada Tuhan selain Allah yang sifatnya tidak Rahman. Itu sejelimet itu ilmu yang ditekuni. Nah itu sudah makom yang wis selesai lah masalah rofa nasab ini apa? Ini kados kula lah niku rofa nasab pun selesai. Bon kula terusno niki tesih nderekaken kersane Mbak Bisri. Ya terus beliau benar ketika maknani dolan niku nang engkang ora ngerti napa engkang ora. Terus teng mriki kula baca surat Duha mawon. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits teng mriki lan anapun kelawan nikmate pangeran ira fahadits mongko nyritakno sira. Ya kalau Anda dapat nikmat atau apa itu harus cerita ke orang lain. Nah, lan marang nikmati Allah rupa kenabian khususnya seliramu supaya ngomong-ngomongake. Jadi teng penjelasan. Nah begini, jangan semua nikmat Anda ceritakan. Nah terus bapak kula, bapak nak cerita, aku di santri ning Kajen, bapak Rion di antara guru ini betul salam. Nak di duit kemul turu. Kang kenapa ke turu? Duitku lagi akeh Kang. Kok nak ketok ndek duit diutangi. Tapi nak ora di duit, nggo celana jasan mending di metu ibu bupati. Jadi terus bapak nanti nerang. Bapak itu kalau nerangan saya itu simpel cerita. Saya tuh dulu heran sama bapak. Bapak itu senengane kancanan wong mlete. Sulurnya dijangka. Wong mlete itu kalau yang enggak paham kan jenenge sombong. Dia bapak suka kancanan wong mlete, wong melarat sing mlete itu seneng. Setelah saya jadi kiai, ternyata seneng kancanan wong mlete. Karena kalau hidup itu selesai. Ora enak Gus dadi bupati, esuk-esuk ngantor, ribet, enak dadi wong cilik, ngopi mingkrang bebas. Pokoke pukul-pukul dhewe. Ora enak dadi menteri di atasan presiden, sing ngene iki bebas urip. Tangan-tangan memang cara dia nampa kodok-kodar ya mlete ini. Jangan-jangan cara Allah itu tidak melete, tapi penerima kodok kodar, penemat kodok kodar. Jadi kalau saat ini di sekelilingi wong melete, paham? Nah, terus misalnya kue di tamu, teko-teko mendingan, Gus duit kalau kuatah betul mobil, kan ora kepikiran nyangoni, ora kepikiran ngeter loh. Nak lelet potongannya romangan, itu ngel-ngel wong. Jadi wa amma bi nikmati rabbi hadis itu penting. Sowan Mbah Mun, sowan aku pun Mbah Aman, Mbah Diwek, pun Marung, pun Sedanten, pun jenengan ngendikan mau keluar rungokno. Tenak ketok lelet bareng kon mulai ra mulai nyangoni betul kan yo ribet. Nah, itu dapat. Jangan-jangan wong melarat Indonesia sing mlete-mlete dididik dhisik wali songo. Mlete terus wae. Nek iku caram syukur. Kula nate dikandani kanca kula. Sing sakjane alime mek kula niku kacek ado tapi dekne seneng ora karuan. Kalah alim itu seneng. Alasannya sederhana. Terus jeng ben niku dipanggil wong alim-alim itu swarga. Sing kedua he para penggemar. Lah nek terima penggemar wis cukup lah apa alim barang. Jadi cara dekne ku pinter dekne. Cek goblok ke alim barang, wong seneng tok wis cukup. Dadi kula bedene dianggap goblok. Angger saiki dadi kiai, angger iso takok kula. Oh nak takok ya sik mlete. Terus sakjane kula saged nggih jaga tawadhu kula tangkep jenengan. Nganti saiki ora gelem ngaku kalah pinter mboten purun. Oh asem ane tenan iki. Wes ngoten. Tahu dolan dengan kula bareng jamaah kan isen kiyaine kok aku goblok. Ya tetep jamaah diomongi nggih niki jaga tawadhu kula teng Gus Ba. Kula tangklet, tapi bukan berarti kula mboten saged. Wong tawadhu perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus takok. Ya Allah kok ana makhluk ngene iki. Dadi mboten ben niki putu-putu ben rada terus dadi kiai manhajeku kathah. Kula crita wong mlete sing bener.
Ada suatu saat tuh sahabat tuh miskin dan ya miskin, susah. Ini kok nak melaku melihatnya ra karuan. Sampai Nabi melihat itu. Mahdi misyatun. Ini tidak gaya melaku. Misyah itu wazannya fi'lah Rafi. Jadi kalau masdar fi'lah itu hay'ah. Jadi jalas tuh jilsata Zaidin dari saya duduk kayak gaya duduknya apa? Zaid. Tapi kalau jalsah itu marrah. Jadi wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Ini jalan mahadil misyah. Ini bukan gaya jalan yang diridhoi Allah. Tapi terus si miskin ini tapi aneh, saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridani Allah dengan gaya jalan seperti itu. Iki wong mletene rakar, mlaku niku pleta-plete. Nabi ku janggal, ini gaya jalan yang enggak diridai Allah tapi orang ini kok Allah suka. Diceluk, cung-cung rene. Mlaku kok Allah ora seneng tapi info terbaru, nek mbek kowe mlaku ngene iki ku seneng. Terus jawabnya lucu. Niku Nabi kula niku wong melarat. Kabeh wong darani kula anut jenengan niku tersiksa, terus tambah melarat. Wong ben roh, nek kula melok jenengan bangga, mulane kula mlete. Kayak madheman ke dibenero pangeran. Dadi koyo pengajian itu nih. Ngaji teko angkat koyo orang kaya. Suwen nang ngaji. Orang baik terus tahap letes orang baik. Pecinta tafsir Al-Ibris, tahap letes. Ternyata Allah seneng. Ketika orang lain seneng duit, seneng pangkat, kowe seneng Al-Ibris. Wes ora paham blas kok wis. Dadi mulane sing mlete iki diterusno mawon niku. Tapi ya nak melas yo sakake kula sakake bambu terus nyangoni barang terus ngekeki mangan masal barang ribet. Tak semlewete kaya selesai urusan duniawi napa? Selesai kaya min ahlil jannah ngoten pun. Lah mulane wa amma bi nikmati rabbika napa? Hadis. Nah niki yang terakhir kula cerita, saya punya kitab namanya Al-Basit. Sudah saya cek Al-Ibris itu tentu ikutnya Jalalain sama As-Sawi itu notaben di Sarah-Sarah yang dibaca di Indonesia. Tapi Imam Suyuti sendiri hampir semua kitabnya itu nginduk kitab Al-Basit. Al-Basit itu karangannya Imam Wahidi. Itu kalau ngartikan wa amma bi nikmati rabbika fahadis itu begini, lebih khusus. Nggih kula waca mon. Qala Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis ay bil Qur'an wa kana al Qur'anu a'zama ma an'ama Allahu alaihi wa nikmah yal Qur'an wa tahdisu bihi ayyaqra'ahu wa yuqri'a ghairahu. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadis yang karuan absolut yang mutlak kamu cerita tentang Qur'an. Jadi saya misalnya cerita Qur'an ini artinya gini, tafsirnya gini. Bukan cerita kenikmatan yang pada saya itu bisa micu hasad. Misalnya yang saya kayak desa nyai 20 tahun ra suge-suge, kalau ini jek nom wis suge kan itu cerita. Enak jadi kayak aku ning Jakarta kan ya rodok di duit. Nyai 20 tahun ning desa niku wis ngenteni wong mati lagi di duit. Lho kula niku nate roh dhewe mboten jar. Wonten kiai desa ngadolake teng bapak. Iya, akeh kula niku tuku 15.000. Jamane kula saya 15.000. Kena apa kok ora duit? Wis suwi ra nong mati. Warga dede ku Modin biasanya untuk order seminggu sampai apa bapak boleh guyu rapper ya Pak ya ono ngono bareng serempet. Maksudnya ngeten nikmat yang sepihak kados kula misalnya kan termasuk kiai sing di duit terus cerita kan yo rawan wong hasud. Bak ngi lagi pirang dino di mobil aku 20 tahun diamu ibu ora di duit kan sakit. Tapi nek kula cerita Quran itu kan aman. Maknane iki ngene, maknane iki ngene kan aman. Paham sing kula maksudnya? Jadi kalau nikmat subjektif, nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa hasud, bisa memicu. Tapi kalau cerita Quran, makanya maksudnya balik malih teng Babi Sri tenggene nikmati robika niku ditulis molane niki nggih. Niki mboten gawe-gawe kula. Dadi teng Babi Sri niku jelas nikmati robika teng mriki diberi catatan tentang nikmat kowe dadi nabi. Iku nikmat Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk wahyu kang rupa napa? Quran. Nggih, kang rupa napa? Quran. Nah niki penting kula aturaken. Kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain, bareng cerita duwe akeh nglakoni wa amma bi nikmati rabbika hadis wae diutangi terus ngeles. Cerita di pengaruh ning Jakarta bareng Gus titip ponakan kok dadekno polisi, dadekno apa ngeles. Seringnya kan begitu cerita nikmat keren
bangga jebule wae dijaluk itu long ngeles. Artinya gini, cara kula bener ki Bisri. Jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan. Yang karuan tidak resiko nikmati Rabbika itu nubuah atau cerita Quran. Karena kalau cerita karir-karir pribadi itu bisa subjektif dan bisa memicu. Paham ya? Makanya Jawa Ki Bisri lan critakno tentang nikmat kue tak angkat dadi nabi, seliramu tak angkat dadi nabi. Nah niki tenggene ternyata indukan yang ditulis GBC ngikuti Jalalain ngikuti Tafsir Al-Basit sing dikarang Imam sinten Wahidi. Niku dawuh wa amma bi nikmati rabbik bil Qur'an wa kana al-Qur'anu a'dzama an amawahu bihi alaihi. Wa nikmatu hiyal Qur'an wa tahdisu bihi kan fahaddis, maka Quran itu ceritakan ke orang lain. Ayyaqra'ahu wa yuqri'a ghairahu. Jadi Quran kamu baca dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain. Pahami maknanya dan makna itu pahamkan ke orang lain. Oke, terus niki mugi-mugi guys tahun ngarep pun saged putu-putu niki duka urutane sepundi jelas niku. Kula niku tiyang sing paling kepengin zaman kula buka kitab Mbah Hasyim tentang konon akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kula ngaji beberapa cucunya Mbah Hasyim sama Syekhona Khalil juga beberapa cucu Mbah Soleh Darat. Karena sebetulnya kata ulama-ulama itu dzurriyah itu penting. Saya masih ingat kalau putranya Mbak Arwani jogo Qur'ane Mbak Arwani. Bapak dulu nasihati saya jogo Qur'ane bapak. Jogo fikih Mbah Zubair misalnya. Jogo fikihnya anaknya Mbah Bisri. Karena dengan demikian tuh orang tamaluk. Tamaluk itu tidak harus mewakili ilmu hakikat. Karena tamaluk misalnya dzurriyah Ki Bisri tamaluk sama Ali Bris terus kepengen sinau tenanan. Saya beri contoh begini, orang kalau berdoa bilang apa? Robbi kan, duh pangeran ingsun. Allah itu Tuhannya kamu apa Tuhannya seluruh semesta? Seluruh semesta. Tapi dengan kamu tamaluk, Robbi pangeran ingsun, seakan-akan kamu begitu privat, hubungannya spesial dengan Allah. Pokoknya Allah wae kutok, ora wae wong liya. Sehingga iso manja. Sampeyan muni Robbi ra ora karepe lha iku mari sekone ijazah ora ora karepe. Jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan Allah yang begitu Rabbul Alam itu sah dikatakan apa? Rabbi, duh pangeran. Dengan begitu ada rasa tamaluk. Saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan. Rabbi, pangeran ingsun. Nah, tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pede. Nah, dzurriyah Ki Bisri harus ngerti ini milik Mbah. Siapa lagi yang maris kalau tidak dzurriyah? Saya juga gitu punya tradisi di keluarga Rota, keluarga Lasem, keluarga semuanya, keluarga Sarang, keluarga pondok-pondok. Nah problem sekarang malah anak cucu kadang cari identitas sendiri, malah ngevaluasi istiadatnya baik, kuno, ribet, moralim komentari baik kuno, kalau error, masalah. Buatan ngamuk tenan nih, buatan kalau masalah. Karena tadi, kalau nu kan gadah beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyahnya. Baik dzurriyah gen, misalnya anak cucu atau dzurriyah murid. Nah termasuk dolan ini. Menurut madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu maksum terjaga dari dosa, qablan nubuwah wa ba'dan nubuwah. Karena Nabi itu maksum, kalau ada lafadz dolan yang secara lahir maknanya sesat, maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknani ya tidak tahu. Karena kalau dimaknani sesat, wah Nabi ternyata sesat tuh, berarti podo be awak dhewe. Kan masalah besar, napa? Masalah napa? Besar. Nah sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafadz-lafadz yang dohirnya misalnya yaghfirulaka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Semua lafadz yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Kata wa asa adamu rabbahu. Itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Loh gitu misalnya Rafi tak kongkon, Suwan Mbah Mus arahnya ke barat ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang nggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang nggak tahu kemudian meraba-raba itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak. Makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat mana makun tadri mal kitab walal iman. Muhammad sebelum kamu dapat wahyu kami itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberitahu.
Nah karena Nabi itu tidak pernah baca, ummiin, barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain. Nabi itu orisinil, sehingga yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampai kan enggak, buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng untuk nasihat, kok enak sing ini. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu ummi, tidak tahu apa. Karena kalau nggak tahu orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifat umatkin. Jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih kalau tabaruk kalian di Bisri, di Al-Basit, di sarahnya, ya kayaknya kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau wocok, di kitab saya itu halaman 95, di akhir Al-Basit. Sa'altu waha mas'alatan wa wadidtu anni lam akun sa'altuhu. Ini orang se-Indonesia harus senang semua dengan hadis ini. Zakartu rusula rabbi fakultu sakhorta li Sulaiman ar-rih wa kallam taba'dahum. Terus faqala Allah ini mana? Alam ajidka yatiman fa'awaituka wa dolan fa'ataituka wa a'ilan fa'agnaituka. Jadi begini, Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul, tapi kok kurang wow gitu. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin. Buatan jet, angin. Terus beberapa Nabi engkau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab, ini kata Nabi Muhammad SAW. Saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya gak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu gak ngerti Quran, gak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya papa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita ada punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita ada nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya. Artinya apa? Ketika Nabi, dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa. Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan bahwa itu anilam akun sa'altu. Saya itu suka andikan gak pernah tanya itu sama Allah. Ya misalnya ngeten, sampean tak kei mukjizatnya Nabi Sulaiman, iso terbang di Mekah macam ngalor itu. Tapi kira iso ngopi. Atuk ngopi apa atuk terbang? Lah niku pun mati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.